Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ahyat Sak. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sulastri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jenny terkejut ketika terbangun menyadari mulutnya tersumpal kain yang diikat ke belakang kepalanya. Demikian juga tangan dan kakinya terikat kuat hingga ia tidak mampu bergerak maupun berteriak. "Di mana aku? Kenapa aku terikat begini?" teriak Jenny dalam hati. Bola matanya bergerak-gerak menyusuri setiap tempat ia berada saat ini. Tampaknya ada pantulan cahaya dari api unggun atau api obor di dekat Jenny tergeletak. Karena Jenny bisa melihat bayangan jilatan apinya. Jenny tidak ingat kenapa ia bisa berada di tengah hutan dan tergeletak di atas tanah. Ingatannya, terakhir ia tengah berada di dalam tenda, mencoba untuk tidur dan berusaha sebisa mungkin mengabaikan bayangan sosok-sosok menyeramkan yang berdiri di sekeliling tendanya. Matanya sulit terpejam waktu itu, tetapi beberapa saat kemudian, entah kenapa tiba-tiba ia merasa sangat mengantuk. Selanjutnya ia tidak ingat lagi. Jenny mulai sadar ketika merasa ada yang meletakkan tubuhnya di atas tanah. Jenny merontak, mencoba melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, tetapi gagal. Ikatannya terlalu kuat. "Sudah bangun rupanya," terdengar suara laki-laki di sisi atasnya. Jenny mendongak. Dalam keremangan cahaya jilatan api, ia melihat seseorang duduk tidak jauh dari posisinya. Jenny tercekat, laki-laki itu adalah Joko. Apakah Joko yang telah mengikat dan membawanya sampai ke sini? Jenny kembali merontak, berusaha melepaskan ikatannya. Tetapi hasilnya sama saja, bahkan ikatannya tidak melonggar sedikit pun. "Maaf, aku terpaksa membawamu," ujar Joko seraya bangkit dan berpindah jongkok di depan Jenny. Kali ini Jenny bisa melihat Joko lebih jelas. Jenny protes. Tetapi mulutnya yang terikat tidak bisa mengeluarkan kalimat dengan jelas. Joko tidak bergeming, tidak pula berniat membuka ikatan di mulut Jenny. Setelah menghela nafas dalam, Joko kembali berujar, "Tidak ada cara lain, kamu harus menolongku, mengembalikan Mina dan anakku." Jenny terkejut, apa maksudnya? Dan bagaimana aku bisa menolong sedangkan kedua tangan dan kakiku kau ikat begini? Hanya gumaman tidak jelas yang keluar dari mulut Jenny. Joko tidak paham apa yang diucapkan Jenny. Tetapi tidak juga laki-laki itu membuka ikatan di mulut gadis itu. "Sudah, nanti kamu bakal tahu sendiri." Jenny berontak ketika Joko mendekatinya, lalu mengangkat tubuhnya yang terikat tidak berdaya dan memanggul di pundaknya. Joko tidak bergeming. Diambilnya jirigen dan obor dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tubuh Jenny. Laki-laki itu tampaknya tidak mengalami kesulitan memanggul Jenny meskipun harus berjalan menerobos hutan. Di tengah perjalanan, mendadak suasana berubah singgup. Hawa lebih dingin tetapi terasa pengap. Kabut pun tampak lebih pekat dari sebelumnya. Jenny merasakan pula energi yang lebih kuat di sekitarnya, tetapi energi negatif yang lebih mendominasi. Jenny gelisah. Belum pernah ia merasakan energi seperti yang ia rasakan saat ini sebelumnya. Energi negatifnya terlalu pekat. Itu yang menyebabkan hawanya terasa singgup. Berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan energi gaib, energi negatif yang terlalu kuat sebaiknya dihindari karena bisa sangat membahayakan. Dan apa yang dihadapi Jenny saat ini membuat Jenny sangat cemas. Bukan menjauhi,
Joko malah membawa mereka masuk. Ah, ah, Jenny kembali berontak. Tenanglah, tidak lama lagi kita akan sampai, ujar Joko tanpa menghentikan langkahnya. Joko baru berhenti ketika mereka sampai di suatu tempat di lereng bukit. Tubuh Jenny diletakkan di atas tanah. Saat itulah Jenny melihatnya. Sebuah pondok kecil. Terlihat suram di tengah kegelapan berselimut kabut. Jenny terkejut. Perasaannya gelisah. Apa maksud Joko membawanya ke pondok kecil di tengah hutan? Apa yang hendak dia lakukan? Bagaimana kalau dia berniat jahat? Memikirkan hal itu, Jenny kembali berontak mencoba melepaskan diri dari ikatan tali di tangan dan kakinya. Gadis itu panik, berteriak meski hanya gumaman yang keluar dari mulut yang terikat. Diam, herdik Joko yang nampak emosi sambil mengeluarkan parang dari sarungnya. Jenny sontak terdiam, khawatir Joko bertindak nekat. Saat ini Jenny hanya berharap Gilang dan Andi segera datang menolongnya. Di tengah ketakutan, Jenny tiba-tiba merasakan firasat buruk. Selalu berawal dengan kepala yang terasa pening dan jantung yang berdetak lebih cepat. Kemudian sekelebat peristiwa seakan terpampang di depan matanya. Peristiwa yang bahkan belum terjadi, tetapi dari pengalamannya selama ini, firasat itu akan terjadi dalam waktu dekat. Dan yang membuat Jenny tercekat ketika kemudian menyadari bahwa Gilang yang muncul dalam penglihatannya. Panik, Gilang mengibas-ngibaskan obor ke arah kawanan anjing hutan yang mulai merangsek maju. Hewan-hewan buas itu sepertinya tidak takut lagi dengan api obor yang dibawa Gilang. Mereka tahu saat ini mangsanya sendirian dan terluka. Sementara nyeri di paha kirinya yang menghebat membuat Gilang tidak mampu bangkit berdiri. Ia hanya bisa beringsut di tanah, mundur sambil terus mengibaskan obor untuk menghalau anjing-anjing yang terlihat mengerikan di bawah jilatan api obor. Gilang jelas kewalahan menghadapi kawanan anjing yang berjumlah lebih dari 5 ekor itu. Gilang hanya mencoba mengulur waktu sambil berpikir keras bagaimana caranya bisa selamat. Entah sampai kapan ia mampu bertahan, dan kini tubuhnya mulai melemah. Keberuntungan Gilang pun habis. Seekor anjing berhasil menggigit kakinya dan berusaha menyeret tubuhnya. Gilang mengibaskan obor dan berhasil menghantam kepala si anjing. Binatang itu mundur, hilang di balik gelap dan kabut. Tapi seekor yang lain datang menerkam tangan kanan Gilang yang memegang obor, dan seekor lagi kembali mengincar kakinya. Serangan mereka begitu cepat hingga Gilang tidak mampu menghindar. Obor di tangannya pun terjatuh. Beruntung api tidak serta-merta padam sehingga keadaan tidak sontak gulita. Namun di sisi lain, keadaan yang masih cukup terang oleh api obor membuat Gilang harus menyaksikan kengerian di depan matanya ketika binatang-binatang liar itu menggigit tangan dan kakinya serta kembali menyeretnya. Gilang berontak sambil berteriak-teriak menahan gigitan taring-taring tajam beliur yang serasa menghujam hingga ke tulang. Apalagi ketika beberapa anjing lainnya ikut bergabung menarik Gilang. Saat Gilang mulai lelah dan pasrah, merasa nyawanya sudah berada di ujung tanduk, tiba-tiba Andi datang menolong. Ya, brak, brak. Dihantamnya anjing-anjing liar yang mengerubuti sahabatnya dengan obor, juga dengan tendangan hingga mereka kocar-kacir. Binatang-binatang itu tidak pergi jauh, mereka hanya menjaga jarak sambil mengawasi mangsanya. Pantulan sorot mata mereka terlihat seperti mata-mata iblis di tengah kegelapan hutan. Ayolah, kita harus segera pergi. Gilang mengadu ketika Andi bergegas membantunya berdiri, lalu buru-buru memapah Gilang yang terseok-seok menjauh dari tempat itu. Darah yang mengucur dari luka-luka bekas gigitan di tangan dan kaki terasa ngilu. Belum lagi retak tulang kaki kirinya yang belum pulih benar. Kembali cedera semakin membuat Gilang kepayahan dan terkuras tenaganya hingga akhirnya Gilang kembali terjatuh. Di belakang mereka, sosok-sosok liar dan buas bergerak mendekat. Sosok perempuan menyeramkan tiba-tiba muncul di belakang Gilang menyeruak dari balik kabut pekat. Wujud perempuan berwajah pucat dengan seringai bibirnya yang mendirikan bulu kuduk itu tidak terlihat seluruhnya. Hanya kepala dengan rambutnya yang tergerai sangat panjang dan sebagian tubuhnya, sementara sisanya hanya berwujud kabut.
Gilang nampaknya tidak menyadari bahaya yang tengah mengancam. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja seutas tali muncul bergerak sendiri, melingkar di leher Gilang sampai akhirnya menjerat kuat. Saat sadar, semua sudah terlambat. Tali itu telah menarik kuat tubuh Gilang hingga menggantung di dahan pohon. Tidak! Jenny menjerit histeris melihat Gilang menggantung sekarat. Tetapi anehnya, ia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Beberapa detik kemudian, kilasan peristiwa yang nampak di depan matanya musnah. Tidak terlihat lagi Gilang yang tergantung. Tidak terlihat pula perempuan dengan seringnya mengerikan di belakang Gilang. Akan tetapi, pohon dan pondok itu masih di sana. Jenny menggigil. Di tempat inilah peristiwa mengerikan itu akan terjadi. Dan di pohon besar yang tumbuh di depan pondok itulah tubuh Gilang akan tergantung. Gamang antara berharap Gilang dan Andi segera datang menolongnya, tetapi di sisi lain Jenny tidak ingin Gilang celaka. Lastri! Teriak Joko yang tiba-tiba sontak mengagetkan Jenny. Menggema di tengah sunyi hutan yang mencekam. Siapa Lastri? Apakah ada seseorang tinggal di dalam pondok gelap itu? Lastri, kembalikan Mina. Tolong Lastri, kembalikan istri dan anakku. Teriak Joko yang berdiri menghadap ke arah pondok. Nafasnya naik turun dengan cepat, tetapi suaranya kemudian berangsur melemah. Suasana kembali senyap, tidak terdengar bunyi apapun. Sementara itu Jenny yang berada di sejengkal di samping kaki Joko berdiri, menunggu dengan was-was apa yang akan terjadi. Tubuhnya yang tiba-tiba menggigil masih tergeletak di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat. Ini, aku bawakan tumbal penggantinya. Joko lalu menoleh menatap Jenny. Jenny tercekat. Apa? Joko hendak menjadikanku tumbal sebagai pengganti istrinya. Tetapi tumbal untuk siapa? Siapa Lastri sebenarnya? Jadi ini maksud Joko mengantar mereka masuk ke hutan larangan, menculik Jenny kemudian membawanya ke pondok untuk dijadikan sebagai tumbal. Pantas saja, sejak pertama kali melihat Jenny, tatapan Joko terlihat aneh, seperti ada maksud tersembunyi. Jenny kembali berontak. Lagi-lagi mulutnya yang tersumpal ikatan kain hanya bisa mengeluarkan suara gumaman yang tidak jelas. Joko tidak menghiraukan. Ia hanya ingin Mina dan bayi yang dikandungnya bisa kembali padanya dengan selamat, meski harus mengorbankan nyawa orang lain, juga nyawanya sendiri. Joko yang masih kerabat keturunan dari Ki Wiguno sedikit banyak masih mewarisi ilmunya. Karena itu ia tahu bahwa ada kemungkinan tawar-menawar tumbal selama masih sesama jenis dan usia yang kurang lebih sama. Lastri! Joko mulai hilang kesabaran. Joko sudah mempersiapkan usaha terakhir jika tawar-menawar tumbal itu sampai gagal. Ia akan membakar pondok itu dengan minyak dalam jerigen yang ia bawa. Kemudian gumpalan kabut pun mulai datang. Dan apa yang terjadi berikutnya membuat Jenny menggigil hebat. Seorang perempuan parubaya terlihat berjalan tergopoh-gopoh di jalanan dusun yang sepi. Wajahnya terlihat panik dan air mata jatuh membasahi pipinya yang mulai keriput. Perempuan berjarit itu tidak mengindahkan larangan keluar rumah pada malam hari. Berbekal sebuah obor, ia berjalan menembus kegelapan dan kabut yang mencekam. Tidak ada warga lain yang ia temui di jalan. Pun di pos ronda sudah tidak ada lagi warga yang berani berjaga. Tetapi perempuan yang biasa dipanggil Yudarti tidak peduli. Malam itu juga ia harus menemui Ki Atmo. Tiba-tiba lolongan anjing mulai terdengar memecah sunyian. Itu lolongan yang kesekian. Suara lolongan anjing itulah yang membuat Yudarti semakin cemas dan panik. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya yang sampai saat ini belum juga kembali. Sebenarnya ia sudah melarang Joko pergi sore tadi. Apalagi Joko bilang hendak membawa pulang istrinya. Hal itu jelas membuat Yudarti sangat ketakutan dan gelisah. Kemarin malam Mina telah menjadi korban Sulastri. Perempuan hamil itu diambil paksa dan dibawa pergi oleh arwah penasaran itu hingga tidak diketahui rimbanya sampai saat ini. Bahkan Joko sendiri melihatnya langsung ketika Mina dibawa pergi. Apapun alasannya, mendatangi hutan itu sama saja menyerahkan diri menjadi tumbal. Jangan pergi nak, jangan pergi.
Mina sudah tidak ada. Ikhlaskan Mina. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Joko sebenarnya tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. Tetapi Mina yang tengah mengandung anaknya juga harus segera diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Saya minta maaf Bu, saya harus menjemput Mina. Itu kata-kata terakhir Joko sebelum bergegas pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangis tidak berdaya di depan pintu. Ia tahu anaknya memang memiliki ilmu turunan dari leluhurnya. Mungkin Joko merasa ilmu yang dimilikinya akan mampu melindunginya dari ancaman arwah Sulastri. Tetapi tetap saja sebagai seorang ibu, apalagi Joko adalah anak sematawayang, satu-satunya keluarga yang tersisa setelah suaminya meninggal 5 tahun silam, merasa sangat khawatir akan keselamatan anaknya. Dan malam ini Yudarti merasa harus menemui Ki Atmo. Tidak bisa menunggu sampai besok pagi, meskipun itu artinya ia harus melanggar pantangan untuk tidak keluar rumah malam hari. Ia tahu bahaya apa yang mengancam nyawanya dan ia siap menanggung resikonya. Yudarti menggigil. Suara lolongan dari arah hutan terdengar semakin mendekat. Akankah ia bisa sampai di rumah Ki Atmo? Ia mempercepat langkah, tetapi kaki tuanya tidak segesit dulu lagi. Nafasnya pun mulai terengah-engah. Ya Tuhan, berilah kekuatan, berilah keselamatan. Srek, srek, srek. Terdengar bunyi seperti langkah berlari di belakangnya. Yudarti yang ketakutan semakin panik, tubuhnya gemetar. Tidak dirasakan lagi degup jantungnya yang semakin bergemuruh. Dari kejauhan, nyala lampu templok di teras rumah Ki Atmo sudah mulai terlihat. Yudarti terus melangkah sambil sesekali menoleh ke belakang. Seandainya ia masih kuat, tentu ia akan berteriak-teriak memanggil Ki Atmo. Tetapi saat itu, untuk bernafas saja ia sudah kepayahan. Duh Gusti, paringono kuat, paringono selamat. Yudarti menggigil. Suara itu kini terdengar sangat dekat di belakangnya. Dan ketika ia menoleh, apa yang terlihat di depan matanya, di antara kabut dan keremangan cahaya dari api obor, sontak membuatnya tercekat. Hingga tanpa sadar, kakinya saling beradu. Perempuan parubaya itu tanpa ampun terjerembab di atas tanah. Di saat yang sama, sosok perempuan bergaun merah dengan rambut tergerai berantakan dan sosok hitam besar berkaki 4 sudah berdiri tepat di belakangnya. Tok tok tok. Ki Atmo dan istrinya yang saat itu berada di dalam kamar saling berpandangan. Siapa malam-malam begini mengetuk pintu depan rumah mereka? Tok tok tok. Kang. Nyai Atmo terlihat cemas. Ia memegang erat tangan suaminya. Adakah warga yang berani keluar rumah malam-malam? Atau jangan-jangan? Tenang Bune. Biar aku yang buka pintunya. Kamu diam saja di sini. Jangan Kang, jangan dibuka. Perasaanku tidak enak. Tidak apa-apa Bu, kamu berdoa saja pada Tuhan. Semoga semuanya selamat, ujar Ki Atmo sambil melepaskan genggaman tangan istrinya, lalu bergegas keluar kamar. Sebagai kepala duku, Ki Atmo merasa berkewajiban memastikan keadaan. Siapa tahu ada warganya yang membutuhkan pertolongan. Ki Atmo memperhatikan pintu depan yang terlihat remang-remang dari cahaya lampu templok yang dibawanya. Tidak terdengar lagi suara ketukan di pintu. Apakah benar yang ia dan istrinya dengar tadi orang mengetuk pintu? Hanya ada satu cara untuk mengetahui jawabannya. Setelah menghela nafas panjang, hati-hati Ki Atmo mendekati pintu lalu membukanya. Betapa terkejutnya Ki Atmo ketika mendapati sosok perempuan setengah baya yang sangat ia kenal terkapar di depan pintu dengan tubuh penuh darah dan luka koyak di beberapa bagian tubuhnya. Darti. Mendengar teriakan suaminya memanggil nama Darti, Nyai Atmo bergegas keluar kamar. Nyai tidak kalah terkejut melihat suaminya membopong membawa masuk tubuh Darti yang tidak bergerak dan penuh luka. Darti adalah adik sepupu Ki Atmo, satu-satunya kerabat Ki Atmo yang tersisa. Kenapa Darti Kang? Tergopoh-gopoh dan panik Nyai Atmo mendekat. Bersamaan terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Tutup pintunya Bu, perintah Ki Atmo sambil merebahkan tubuh Darti di atas lincak bambu. Setelah menutup pintu dan memasang palang kayu sebagai kuncinya, Nyai bergegas menghampiri. Ia menggigil sekaligus terenyuh melihat kondisi Darti. Luka koyak di lehernya terlihat paling parah
dan terus mengucurkan darah. Ki Atmo menutup luka itu dengan tangannya untuk menghentikan pendarahan. Siluman kurang ajar. Gemertak geraham Ki Atmo menahan amarah melihat adik sepupunya menjadi korban. Ki Atmo tahu itu adalah perbuatan siluman anjing jadi-jadian sejak korbannya yang pertama. Pardi dulu mengalami hal yang sama, tercabik-cabik hampir di sekujur tubuhnya. Meski pada kasus Pardi ada pihak lain yang turut mengakhiri hidup laki-laki itu dengan menggorok lehernya dan memotong putus alat vitalnya. Tiba-tiba Darti membuka matanya dan menatap tajam ke arah Ki Atmo. Mulutnya bergetar hendak mengatakan sesuatu. "Kang, ponakanmu." Suaranya lemah dan terbata-bata, terselingi dengan rintih kesakitan. Joko pergi ke hutan. Tolong Kang, selamatkan anakku." Darti terbatuk-batuk, muntah darah. "Sudah Darti, kamu jangan berbicara dulu. Istirahatlah dulu, biar badanmu." "Tidak Kang." Darti memotong kata-kata Ki Atmo. Nada suaranya agak meninggikan. Nafasnya naik turun semakin melemah dan suaranya pun semakin lirih. "Kamu harus berjanji menyelamatkan keponakanmu." Nampaknya Darti tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Luka-lukanya tidak mungkin bisa disembuhkan. Nafasnya pun sudah semakin lemah. Di saat terakhirnya ia hanya ingin Ki Atmo berjanji padanya untuk menyelamatkan anak semata wayangnya dari ancaman arwah Sulastri. "Bawa pulang anakku Kang, bawa pulang anakku." Darti pun menghembuskan nafas terakhir. Ki Atmo mengusap mata mendiang adik sepupunya yang masih terbuka hingga tertutup. Sementara Nyai Atmo terisak di sampingnya. "Aku janji Darti, anakmu bakal tak kau balik," gumam Ki Atmo, lalu menoleh menatap istrinya. "Bu, tolong besok pagi-pagi suruh Dul dan Kirman untuk menguburkan Darti." Setelah menutupi jasad Darti dengan selembar kain jarik yang diberikan Nyai, Ki Atmo beranjak menuju ke kamar, mengambil sebilah keris yang tergantung di dinding, disarungkan di pinggangnya, lalu bergegas keluar. Nyai sempat mencegahnya dengan air mata berlinang ketika Ki Atmo hendak keluar rumah. "Tidak apa-apa Bu, kamu tidak usah khawatir, aku bisa jaga diri." Tidak semudah itu bagi Nyai untuk tidak khawatir. Dulu memang pernah Ki Atmo menyusul anak-anak kota yang tersesat di hutan. Tetapi waktu itu tengah hari, bukan malam seperti saat ini. Dan semua tahu, malam hari waktunya Sulastri mencari tumbal. Tetapi tekad Ki Atmo nampaknya tidak bisa diubah. Nyai hanya bisa melepasnya di ambang pintu dengan derai air mata. Begitu Ki Atmo berjalan keluar pagar, Nyai buru-buru masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Di luar, suara lolongan anjing kembali terdengar sayup-sayup menjauh di tengah kesunyian malam yang mencekam. Sementara itu di tengah hutan, Andi harus berupaya keras kembali menghalau binatang-binatang liar yang berusaha menyerang Gilang. Anak itu terjatuh lagi saat berlari di papa Andi. "Hah, hah!" Andi mengibas-ngibaskan obor ke arah kawanan anjing hutan yang mengerubuti Gilang. Makhluk-makhluk buas itu tahu Gilang yang terluka dan tidak berdaya adalah sasaran empuk. Jadi mereka hanya mengincar Gilang dan terus berupaya menyeretnya. "Pergi kalian! Zah! Zah!" Anjing-anjing itu menyerang silih berganti, membuat Andi kewalahan. Kondisi hutan yang gelap dan berkabut semakin menyulitkan Andi menghadapi serangan makhluk-makhluk itu. Di sisi lain, Gilang yang juga menghalau mereka dengan obor di tangannya mulai kelelahan. Sabetan obornya seperti tidak berarti bagi anjing-anjing yang kelaparan. "Di, kau pergilah, selamatkan dirimu, selamatkan Jenny, biar aku yang menghadapi anjing-anjing itu," seru Gilang tiba-tiba. Andi yang kaget mendengar sahabatnya berbicara seperti itu menolak mentah-mentah. "Enggak Lang, aku gak mungkin meninggalkanmu. Kita sama-sama pergi dari sini Lang. Ingat, kita masih harus menemukan Ica." Mendengar nama Ica, semangat Gilang kembali meluap. Gilang bangkit, bertumbuh pada satu kaki, lalu mengibas-ngibaskan kembali obor ke arah kawanan anjing liar. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Anjing-anjing kelaparan itu tidak pernah surut usahanya untuk melumpuhkan mangsanya.
Gilang akhirnya kembali roboh ke tanah. Kaki kirinya terasa sakit sekali. "Lang, jangan menyerah," seru Andi melihat Gilang seperti hilang semangat. "Percuma Andi, kita kalah jumlah." Nafas Gilang terengah-engah. Tenaganya habis sudah. "Pergilah, jangan hiraukan aku, selamatkan Jenny." "Tidak." Tiba-tiba terdengar lolongan anjing di kejauhan. Terdengar berbeda, lebih dalam, dan seketika mendirikan bulu kuduk. Anehnya, anjing-anjing liar itu tiba-tiba menghentikan serangan. Seperti tertegun beberapa saat, lalu mereka pergi menjauh dan hilang ditelan kegelapan. Gilang dan Andi yang kebingungan saling bertatapan. Tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh anjing-anjing hutan itu. Adakah sesuatu yang jauh lebih menakutkan di dalam hutan? Suasana seketika kembali lengang, sunyi mencekam. Tidak ingin membuang kesempatan, mereka berdua lalu bergegas melanjutkan perjalanan mengikuti arah jejak yang ditinggalkan Joko. Berbekal sebuah obor, Ki Atmo menerobos hutan semakin dalam. Jalur yang dilewati Ki Atmo adalah jalur tercepat menuju ke pondok. Bisa dibilang itu adalah jalur rahasia yang tidak banyak diketahui oleh warga lain. Di samping tertutup semak ilalang, jalan masuknya harus melewati makam. Ki Atmo mengetahui jalur itu secara turun-temurun dari orang tuanya. Melalui jalur itu pula, dulu ia sering mengantarkan makanan secara diam-diam untuk Sulastri dan anak perempuannya saat ibu dan anak itu baru pergi dari dusun dan tinggal di pondok terbengkalai di tengah hutan. Dulu, saat mengantar makanan, mereka selalu bertemu di tempat yang agak jauh dari pondok, karena area sekitar pondok adalah daerah larangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Sulastri tidak muncul lagi menemui Ki Atmo di tempat biasa mereka bertemu. Beberapa kali makanan yang ditinggalkan Ki Atmo di atas sebuah batu masih diambil oleh Sulastri. Tetapi beberapa hari setelahnya, makanan itu tidak pernah lagi dijamak. Setiap Ki Atmo mengantar makanan, keesokan harinya, makanan sebelumnya masih teronggok di atas batu, tempat biasa Ki Atmo menaruhnya. Sedih hati Ki Atmo kala itu. Ia tidak tahu mengapa Sulastri tidak pernah lagi mengambil makanan yang ia antarkan, atau menemuinya seperti dulu. Ki Atmo baru mengetahui beberapa hari kemudian bahwa Sulastri telah mati gantung diri. Demikian juga dengan Ningsi putrinya, mati tergorok lehernya di dalam pondok dengan kaki terpasung. Yono, seorang pemuda warga dusun yang pertama kali menemukan jasad mereka ketika tengah mengumpulkan ranting untuk kayu bakar. Pada hari itu dia masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Beruntung laki-laki itu masih bisa keluar dengan selamat dari hutan. Meskipun beberapa hari kemudian, dia ditemukan mati di belakang rumahnya. Jalur yang dilewati Ki Atmo saat ini memang jalur pintas. Tetapi gangguan dari makhluk gaib di sepanjang jalurnya seakan tidak pernah putus. Bahkan sejak mulai melewati makam, gangguan itu sudah mulai bermunculan. Kalaulah bukan Ki Atmo, tentu dia sudah tunggang langgang lari kembali ke dusun, atau bahkan pingsan di tempat. Gilang dan Andi bergidik. Suara lolongan itu terdengar semakin dekat. Mereka mempercepat langkah. Tertati-tati Gilang yang dipapa Andi mulai kesulitan berjalan. Kedua kakinya terasa kaku dan ngilu. "Stop Di, stop!" Gilang sempoyongan. Andi menghentikan langkah, memberi kesempatan Gilang mengatur nafas yang tersegal-segal. "Kita nggak boleh berhenti sekarang, Lang. Kita tidak tahu makhluk apa lagi yang mengejar kita sekarang." "Aku gak kuat lagi, Di. Gak kuat lagi." Gilang hampir ambruk, tetapi Andi memeganginya kuat. "Lang, kamu gak boleh menyerah." Andi mencengkeram baju Gilang, menatap tajam mata sahabatnya itu. "Kamu harus kuat. Ingat, kita kesini untuk mencari Ica." Nafas Gilang masih tersegal-segal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, wajahnya pucat. Sementara satu kakinya yang menopang tubuhnya bergetar. "Ayo Lang, kita harus bergerak." Gilang terpaksa kembali bergerak, meski kakinya kadang terseret mengikuti langkah Andi. Tiba-tiba, kabut pekat bergulung-gulung datang merambat, seakan mengepung mereka dari segala arah. Andi menghentikan langkah diikuti Gilang. Keadaan saat itu seketika menjadi gelap oleh kabut. Pandangan mereka terhalang sepenuhnya. Bahkan mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain.
Gilang dan Andi sontak panik. Mereka kini terperangkap di tengah kabut. Suara geraman apa lagi itu? Gilang dan Andi menggigil. Mereka tidak bisa melihat apapun. Bahkan api obor yang mereka bawa tidak mampu menerangi sedikit pun. Demikian pula dengan headlamp yang terpasang di atas mata mereka. Sorot lampunya terbiaskan hanya dalam jarak beberapa senti saja. Celaka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahaya apalagi yang mengincar mereka sekarang. Sementara itu di depan pondok, Jenny menggigil hebat melihat kabut yang berkumpal bergerak perlahan menuju ke satu titik. Lalu dari gumpalan kabut itu muncul sosok perempuan dengan wujud mengerikan. Sosok pucat dengan tatapan tajam dan seringai ganjil yang mendirikan bulu roma berdiri di depan Joko dengan sebagian bawah tubuhnya yang masih berupa kabut pekat. Rambutnya tergerai sangat panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya, dan kuku-kuku jari tangannya yang panjang muncul dari balik rambut tidak kalah mengerikan. Berbeda dengan Jenny, Joko tidak terlihat takut sedikit pun, tidak bergeming. Laki-laki itu seakan menantang sosok gaib menyeramkan di depannya. Mungkin amarahnya yang sedemikian kuat telah menutup rasa takutnya. Lastri, kembalikan Mina. Dada Joko naik turun dengan ritme cepat. Parangnya tergenggam kuat, seakan tidak sabar ingin disabetkannya ke arah sosok bergaun putih di depannya. Jenny bergidik, tidak menyangka bahwa orang yang dipanggil Lastri oleh Joko ternyata adalah sosok arwah. Jenny merinding mendengar tawa yang keluar dari mulut Lastri. Terdengar menyeramkan di tengah sunyi hutan yang menyentak. Jantungnya berdegup cepat, apalagi ketika arwah penasaran itu tiba-tiba menoleh menatapnya. Anak itu ambillah, tetapi kembalikan istriku, kembalikan Mina sekarang. Seketika Sulastri kembali menatap tajam ke arah Joko. Raut wajah pucatnya terlihat marah dan seringai bibirnya berubah bengis. Siapa kamu berani mengatur aku, ah? Suara Lastri terdengar menyeramkan, tetapi tidak terlihat mulutnya terbuka. Sudah, jangan banyak tanya, kembalikan Mina sekarang, kalau tidak, kubakar pondokmu. Tiba-tiba kabut merayap bergulung-gulung mengepung Joko. Sadar serangan telah dilancarkan oleh lawan, Joko mengambil ancang-ancang melakukan serangan balik. Kelihatannya hanya sekumpulan kabut, tetapi itu adalah kabut gaib yang bisa mencengkeram tubuh, bisa meremukkan tulang. Joko menyerang dengan mengibas-ngibaskan parangnya ke arah kabut di sekelilingnya. Wus, wus. Terkesan Joko hanya menyerang tempat kosong, tetapi di luar dugaan, kabut bercerai-berai memudar. Kurang ajar. Jenny bergidik menyaksikan kabut kembali bergulung menyerang Joko. Kali ini kabut berasal dari gumpalan yang meliputi sosok Sulastri. Joko kembali menyabetkan parangnya ke arah kabut yang lambat laun kembali menyelimuti tubuhnya. Tetapi kali ini ada serangan lain di balik pekatnya kabut. Sebuah sabetan benda tajam menggores tubuhnya. Belum sadar dari mana arah serangan itu datang karena kabut pekat yang menutupi pandangannya. Sabetan benda tajam kembali melukai tubuhnya. Ah! Di atas tanah, Jenny menggigil melihat sosok Lastri yang mengambang di depan gumpalan kabut yang membungkus tubuh Joko, menjulurkan lidahnya yang panjang, menjilati ujung-ujung kuku panjangnya yang bernoda darah. Ya ampun, apa yang telah menimpa Joko? Apakah laki-laki itu masih bertahan? Nampaknya Lastri bersiap melancarkan serangan kembali. Matanya melotot tajam ke arah gumpalan kabut yang mengurung Joko, sementara seringai bengis masih tergurat di bibir pucatnya. Mungkin saja itu akan menjadi serangan terakhir yang mematikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.